Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 2 keping bihun jagung, rendam dalam air panas yang baru mendidih, rendam sekitar 6-7 menit, yaitu sampai bihunnya terurai. Setelah 7 menit, lalu tiriskan. Potong-potong bihunnya, saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. Masak sambil terus diaduk sampai wortelnya layu dan setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu masak sambil terus diaduk sampai bumbunya meresap dan wortelnya matang ya. Tes rasa. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Kemudian cara membuat kulit pastelnya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng dan 100 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan berbulir seperti pasir ya. Adonannya sudah tercampur rata dan berbulir seperti pasir.
Lalu tuang 160 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Saya akan melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan sampai adonan tercampur rata, menyatu dan tidak menempel di tangan ya. Uleni ringan saja, jangan terlalu kencang dan kuat, supaya kulitnya setelah digoreng tidak keras ya. Untuk adonannya jangan lembek, cukup sampai adonan menyatu dan tidak menempel di tangan, seperti ini. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Saya timbang masing-masing 30 gram dan hasilnya 26 bagian. Untuk adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan, lalu bulatkan atau bentuk agak lonjong. Kemudian gilas tipis adonannya. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Beri bihun secukupnya. Saya beri 2 sendok makan bihun. Lipat sisi atas dan bawah. Lalu rekatkan, tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilin pinggirnya, bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Tata dalam loyang dan lakukan sampai selesai. Saya akan goreng pastel yang sudah dibentuk. Panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel secukupnya. Lalu kecilkan sedikit apinya dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah bagian atas mengembang, balik pastelnya dan bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya.
Jika pastel sudah kokoh, bisa diaduk-aduk supaya matang merata ya. Pastelnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastelnya setengah matang, sekali balik saja dan sudah kokoh ya. Angkat dan tiriskan. Untuk pastel yang setengah matang, tunggu sampai pastelnya dingin atau suhu ruang, lalu masukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Pastel ekonomis isi bihun yang renyah tanpa telur, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan tekstur kulit yang renyah dan kulitnya tidak menyerap minyak. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat.
dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples.
Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang, dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian tumis sampai harum. Sudah harum, lalu masukkan 250 gram daging sapi giling. Masak sampai dagingnya berubah warna. Selanjutnya masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk sampai rata. Tambahkan 100 ml air. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu masukkan 1,5 sendok makan bubuk kare. Saya beri 1 sendok makan dulu. Setelah air menyusut, saya tambahkan setengah sendok makan, atau bisa beri 1,5 sendok makan langsung ya. Dan masak sambil sering diaduk sampai airnya menyusut. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Teruskan memasak sampai airnya menyusut, matang, dan kentangnya empuk. Airnya sudah mulai menyusut. Saya tambahkan setengah sendok makan bubuk kari dan aduk sampai tercampur rata, matang, dan mulai kering. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah matang dan mengering ya. Koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Kemudian saya akan membungkusnya. Sebelumnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air secukupnya sampai membentuk adonan kental seperti lem. Siapkan kulit lumpia secukupnya. Bisa menggunakan juga kulit pangsit atau lebih bagus pakai kulit samosa ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Maaf, kulit lumpia yang saya beli kurang bagus. Beri isian daging secukupnya. Saya beri sekitar 1,5 sendok makan. Jadi hasilnya cukup besar ya. Jika ingin hasilnya lebih banyak, cukup beri 1 sendok makan isiannya. Lalu lipat membentuk segitiga seperti di video.
Atau bisa menggunakan cara lain ya. Kemudian olesi dengan adonan perekat untuk lipatan terakhir supaya tidak lepas. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Bisa disimpan dalam freezer atau langsung digoreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan samosa secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai satu sisinya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Satu sisinya sudah matang, lalu balik. Dan goreng kembali sampai matang. Cukup satu kali balik saja ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Samosa isi daging sapinya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kulit lumpia yang renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih. Sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya.
Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.